Hari ini kita bakal reaction teaser trailer dari Avatar The Last Airbender Season 2 setelah cukup sukses di season pertama. Tapi di season kedua ini setelah melihat first look-nya ada banyak banget mulut-mulut congor-congor netizen ya. Dimana ini juga cukup make sense kenapa mereka sedikit kurang suka. Yang pertama adalah perubahan dari Aang itu sendiri. Aang-nya sendiri kita tahu sendiri di season pertama itu kan digambarkan usianya 12 tahun kayak gitu. Dan ini perubahannya jauh banget itu karena memang aktor utamanya itu benar-benar proses dia tumbuh tuh cepet banget gitu. Dan kita tahu sendiri bahwa Avatar season pertama itu syuting pas si aktor ini masih bocil, baru proses produksi beberapa tahun gitu mungkin ya langsung rilis season pertama. Dan yang menariknya di sini bikin janggal adalah latar waktunya kan cuma 1 tahun setelah season pertama gitu. Dan which is itu di season pertama kan umurnya 12 tahun, berarti di season kedua umurnya 13 tahun. Tapi kelihatan di sini udah kayak Pak Gib, gue nggak marah nih, Pak Gib, pokoknya hormat aja Pak gitu. Tapi ya kayak gitu bentuknya gitu. Ya inilah resiko untuk sebuah film, kita nggak bisa langsung terlalu anime sentris kayak anime, karena anime kan dilukis, ditulis. Contoh kecil mungkin Upin Ipin kan dari dulu gitu mulu, nggak gede-gede nih Upin Ipin gitu. Begitu juga dengan beberapa project-project anime lainnya, dan itulah kekurangannya ketika mengadaptasi animasi di mana aktor utamanya itu akan bertumbuh sangat cepat gitu. Termasuklah mungkin kalau dulu superhero Shazam. Bayangkan kalau bikin sekarang Shazam tuh aktor utamanya bocil itu juga sekarang udah bujangan juga kan, jadi kayak gimana gitu. Termasuk juga ini dengan Aang juga kayak gitu, ya nggak ada masalah sebenarnya kalau gue pribadi, asal ceritanya juga bagus dan sesuai dengan book-book yang ada di Avatar. Dan ini juga kebanyakan juga mengambil latar book gitu ya, ada di ending book kedua dan juga masuk ke Ba Sing Se gitu ya. Tapi sebelum kita ngobrol banyak, mari kita reaction dulu teaser trailer dari Avatar The Last Airbender Season 2 ini, baru setelah itu kita bacotin ini kalau ada yang kurang menarik ataupun kurang sesuai. Jadi pantengin terus video ini sampai akhir. Inilah dia teaser trailer dari Avatar The Last Airbender Season 2. Let's go. Torbay Fong. Everything is vibrating. Wow, dia langsung di arena ya. All around us. Wah. Wih, udah ada ini ya. Leo, The Seteo. world is turning. Zuko. There is a Ini dia secret belajar life sama Top. beneath us. Ini ikan lele itu ya. Zuko. Azula. Masih cabi ya Azula ya. Suki. We're all connected through the earth. Top. Wow. Yes. Yes. Avatar The Last Airbender tayang 2026 di Tudung. Di Tudung. Ini sebenarnya kan direncanakan sampai season 4 atau 4 season, 4 buku lah gitu dari ceritanya, dan ini lagi proses dia fokus ke Ba Sing Se. Di ini kan kita akan melihat bagaimana megahnya kota Ba Sing Se yang nggak tertembus sama negara api. Tapi juga di sini kita diperlihatkan ada Pangeran Zuko juga belajar lightning bending ya. Kemudian juga Azula ada, tetap cabi gitu ya. Gue cukup menarik, tapi ada juga yang menurut gue agak gimana gitu. Dan semoga aja juga kayak apa dan yang lainnya tetap anime sentris lah. Animenya bener-bener kayak adaptasinya tuh mirip kayak gitu. Nah ini yang menarik. Ini lebih ke mirip ke Pak ini kita ya, wakil kita. bukan ke arah politik, tapi kayak kaget aja gitu. Jangan-jangan ini wajahnya ditempel AI ya. Tapi yang menarik ini benar aktor utamanya udah makin besar ya. Semoga aja ceritanya bagus ya. Tapi gue nggak bisa menyalahkan Netflix juga karena ini juga kehendak Tuhan ya. Dia peralihan ke remaja kayak gini, dan udah bener-bener kayak badannya tuh udah gede banget kelihatan. Dia pakai baju Avatar tuh menurut gua kurang pas aja gitu dengan ukuran kayak gini yang kita udah cocok banget di season pertama gitu. Tapi ya lagi-lagi kita nggak bisa protes, kecuali Netflix mau bikin CGI-nya gitu, wajahnya badannya dikecilin tinggal mungkin wajahnya, itu kan lebih makan budget yang gede lagi gitu. Dan langkah yang gue cukup puji dari Netflix dan juga sutradara timnya adalah dia karena ngelihat posisi si karakter utama udah gede kayak gini, mereka sekarang lagi back to back syuting season 2 sampai season 3 gitu. Sekarang tuh lagi proses syuting season ketiga kalau nggak salah ya. Jadi
mereka cepet-cepet karena ngejar waktu nih anak lama-lama jadi bujangan bapak-bapak, lama-lama ntar ujung-ujungnya nikah nih kayak Eleven Stranger Things ya. Dan menurut gue ini benar-benar kita nggak bisa di luar kuasa orang-orang juga ya. Bisa aja sih sebenarnya dibikin kayak CGI, jadi nggak natural tapi jadinya gitu. Jadi mending kalaupun diganti dengan aktor lain yang nggak mirip wajahnya kan. Jadi ya kita kalau menurut gue kalau teman-teman protes ini tentang ini ya agak bodoh juga gitu. Kalau protes pun sebenarnya disayangkan boleh, disayangkan kenapa nggak dulu waktu syuting dia lagi bocil tuh cepet-cepet ngejar gitu. Nggak yang rilis season pertama sukses diizinin Netflix baru bikin, nggak kayak gitu. Seharusnya Netflix lebih komitmen kalau mau bikin ini lihat dulu praproduksinya bagus nggak CJ-nya, kayaknya berhasil nih langsung aja bikin sampai 4 season kayak gitu. Jadi kan ngejar umurnya. Ini Netflix ya masih ke money oriented lah menurut gue, kayak nunggu kalau gagal kayak Avatar yang filmnya gimana nanti modal gue udah habis banyak kayak gitu. Jadi mereka nungguin sukses dulu baru bikin gitu. Aduh, ini agak kurang, kecuali One Piece ya. One Piece si Luffy-nya juga tetap gitu-gitu aja muka, karena memang mereka ngambil di proses dia udah dewasa. Beda dengan Avatar. Avatar yang kita pengen ya dia bocil yang selengean kayak gitu. Nah, ngomongin tentang yang kita pengen, ini ada karakter utamanya, ada Top ya. Top di sini bukan gua nggak suka ya. Top di sini tuh terlalu dewasa. Sedangkan kita sering banget denger dialog Topnya. Dia bilang bahwa dia nggak mau jadi role model, jadi kayak guru buta bijaksana gitu. Dia nggak mau kayak gitu. Tapi di Netflix dibikin dibikin sok bijaksana gini, suaranya tuh datar kayak bijaksana banget. Perubahan ini juga gue lihat Netflix sengaja bikin mereka ini, si Top ini udah dewasa, bukan yang bocil selengean konyol lagi gitu. Dan menurut gue ini jadi bumerang ya, karena emang senengnya kita nonton Avatar di zaman-zaman bocil dulu adalah karena karakter pendukungnya semuanya itu benar-benar kayak melengkapi cerita, bukan yang cuman kayak ngantarin si karakter utama jadi yang terkuat udah selesai, enggak, udah selesai hambar gitu aja. Tapi kalau Avatar di versi animasi, versi komiknya juga, menurut gue serunya itu karena karakter pendukungnya pun itu punya cerita, punya hal yang pengen kita ikuti ceritanya. Jadi kayak kaya, termasuk juga Top, dia selengean, konyol. Dia itu kan anak yang dimanja sama keluarga yang kaya, dianggap dia nggak bisa apa-apa, padahal selama ini dia berlatih diam-diam. Sarkastiknya itu, gue pengen itu gitu. Tapi kalau kayak gini gue nggak yakin kalau dia bakal sarkas di filmnya. Jadi dia cuman menghantarkan si Aang aja jadi karakter yang terkuat, Avatar terakhir, benar-benar kayak menyelamatkan dunia gitu aja. Setelah itu selesai. Tapi yang pantut gue puji adalah di sini Pangeran Zuko-nya. Itu benar-benar Netflix dengerin perintah dari fansnya. Kenapa? Karena emang Bras gitu ya. Kalau yang di season pertama tuh benar-benar kayak tempelan kayak orang lagi cosplay Zuko kan. Kalau di sini itu kayak bekas bakaran di matanya itu benar-benar lebih natural di bagian bawah pelipis di mata sini. Itu lebih dapet kalau yang season ini ya. Jadi menurut gue itu salah satu kemajuan yang menurut gue ternyata orang-orang di balik tim produksinya mendengarkan perkataan para fans. Di sini lightning bendingnya juga menarik banget gitu, termasuk Azula juga. Itu kan yang dia ngeluarin api, itu kan di ending book 2 ya kalau nggak salah, itu kan dia langsung ngeluarin api kayak gitu. Ya cukup menarik. Tapi di sini gue pengen melihat juga bagaimana eksplorasi Ba Sing Se sejauh apa, termasuk juga polisi-polisi Ba Sing Se di si Daily itu ya kan. Termasuk juga gue pengen lihat Bosco ya. Bosco itu beruang yang dari negara bumi ini. Jadi gue pengen melihat Bosco. Kalau ngelihat banyak banget elemen-elemen makhluk-makhluk CGI di sini, sangat mungkin kalau Bosco juga ada di sini, dan kita pengen eksplorasi apa lebih jauh lagi dengan teman-temannya gitu ya. Dan ya kita akan lihat aja nanti gimana perkembangannya, karena ini baru teaser trailer, jadi kita belum bisa menerka-nerka gimana nih Top yang sesungguhnya tuh gimana. Tapi bisa gue pastikan dengan Top yang nggak mau pakai make up di animasi, di sini pakai make up, terjadi perubahan yang besar. So, buat teman-teman, thank you buat kalian udah ngikutin dan juga nonton video sampai detik ini. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan reaction kita kali ini. Nantikan terus segmen-segmen reaction kita selanjutnya, dan besok kayaknya kita bakal reaction Supergirl. Jadi pastikan buat teman-teman yang belum subscribe, buruan subscribe dulu supaya kalian tahu kalau ada notifikasi, atau jangan-jangan kita bakal live dadakan. Jadi, sampai jumpa di trailer reaction selanjutnya.